Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Kita berdoa semoga kita dan keluarga kita seluruhnya dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullahu khair atas dukungan dan support dari para sahabat-sahabat sekalian, baik itu berupa moral, subscribe, like and share maupun material. Nah, kami tidak bisa membalasnya kecuali kami harapkan dan kami berdoa semoga Allah yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda dan dicatat sebagai sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji tentang materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak ya materi-materi dakwah yang kami upload. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Nah, bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, like and share, kami tunggu ya. Dan itu insya Allah gratis. Dan subscribe itu cukup sekali. Tadinya warna merah, begitu ditekan berubah warna hitam. Sudah cukup sekali subscribe. Tapi kalau like and share, begitu nanti saya upload video yang baru, silakan disebarkan seluas-luasnya. Ya semoga ya agar ilmu ini bisa bermanfaat kepada seluruh umat manusia umumnya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini tema kita adalah bulan Ramadan, waktu yang tepat untuk berdoa. Nah, ini jadi bulan Ramadan, waktu yang tepat untuk berdoa. Ayo ngaji agar kita mengerti ya bagaimana penjelasan dari tema ini. Oke, sebagai pengantar bahwa bulan Ramadan merupakan momen dikabulkannya doa-doa kita. Nah, bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Nah, begitu juga nanti ketika malam Al-Qadar. Nanti kita akan buatkan video khusus ya tentang malam Al-Qadar. Insya Allah nanti akan kita buatkan. Oke. Nah, kemudian satu hari datang satu kaum kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Nah, kemudian pertanyaan mereka itu Allah jawab dengan turunnya firman Allah berikut ini. Mari kita lihat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, aku dekat, aku mengijabahkan doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Namun, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat petunjuk. Nah, jadi di sini Allah nyatakan bahwa Allah itu dekat, dekat sekali dengan hambanya. Dan Allah mengijabah setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Nah, ini ya. Kemudian mari kita lihat waktu-waktu yang mustajabah berdoa ketika bulan Ramadan. Pertama, orang yang sedang berpuasa, itu doanya mustajab. Puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu ar-rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Abu Mujahid, dari Abu Mudillah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, ya, artinya akan diijabah oleh Allah, yaitu seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, ini, jadi salah satunya seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Sejak mulai imsak, ya subuh, azan subuh, terus sampai menjelang berbuka puasa, itulah waktu yang mustajabah bagi orang yang sedang berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Habis salat subuh atau antara azan dan qomat, ketika salat subuh dia berdoa. Selesai salat subuh, zikir-zikir, lalu berdoa. Kemudian dia salat duha, lalu berdoa. Kemudian dia antara azan dan qomat salat zuhur, dia berdoa. Selesai salat zuhur, dia berdoa lagi. Antara azan dan qomat salat asar, dia berdoa lagi. Setelah salat asar, dia berdoa lagi. Selama ya siang hari itu ketika dia berpuasa, dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah. Nah, ini oleh karena inilah bulan Ramadan. Yuk, perbanyak kita berdoa. Oke. Yang kedua, saat berbuka puasanya. An Abi Hurairah summa qala salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hina yuftiru wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu laha. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, kemudian Nabi bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil, dan kedua, orang yang berpuasa ketika dia berdoa, dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah poin kedua, orang yang berpuasa ketika dia berdoa. Nah, jadi orang berpuasa, buka puasa ketika itu dia berdoa, maka doanya itu tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima. Nah, caranya ketika buka puasa kita makan kurma 1, tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita makan kurma 1. Lalu kita minum air putih. Itu cara berdoanya ya. Cara berbuka puasanya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Tuh. Kemudian setelah kita minum air putih, barulah kita baca doa. Salah satu doa berbuka puasa. Ya. Misalnya doanya itu zahabal zama'u wa batalatil uruqu dan seterusnya. Nah, setelah kita baca doa berbuka puasa itu, maka kita selipkan doa apa yang kita hajatkan kepada Allah. Yang selama ini kita ingin sekali, ya, apa yang kita inginkan, selipkanlah di situ. Nah, setelah itu baru lanjutkan makan. Nah, itu jadi saat berbuka puasa itulah waktu yang sangat mustajabah kita berdoa kepada Allah. Bil khusus di bulan Ramadan ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu sahur. Sepertiga akhir malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Nah, jadi setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Nah, ini perkara mutasyabihat. Jangan ditanya atau dikarang-karang atau ditafsir-tafsir cara turunnya. Jangan dipalingkan dari makna aslinya. Jadi yang paling aman itu sudah beriman saja dengan kalimat kata Nabi ini Allah turun ke langit dunia. Sudah beriman saja itu lebih selamat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6 atau yang ke-7. Orang yang ilmunya dalam, mereka beriman kepada perkara mutasyabihat. Nanti kapan-kapan kita akan buatkan videonya tentang perkara-perkara mutasyabihat. Karena ayat Quran itu ada mutasyabihat, ada muhkamat. Nah, nanti insya Allah satu ketika ya. Jadi di sini adalah ketika menjelang subuh. 1 jam atau setengah jam menjelang subuh. Disitulah waktu yang sangat mustajabah ketika kita sahur. Nah, itu sambil sahur, kita berdoa aja setelah makan sahur. Minta kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau kita berdoa tidak ada wudhu? Boleh. Berdoa ketika tidak ada air wudhu? Boleh. Bahkan sedang datang hadas besar pun boleh kita berdoa. Ya, tapi usahakan jangan doanya itu jangan ada yang berupa ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau redaksi dari hadis atau dari bahasa kita, silakan berdoa. Sepertiga akhir malam. Karena apa? Karena itu adalah salah satu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Oke. Nah, namun berdoa itu ada adab dan caranya. Ada syarat dan rukunnya agar doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat adab-adabnya. Yang pertama, dengan cara merendahkan suara kita saat kita berdoa. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qol, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tada'una asamma wa la ghaiba
innahu ma'akum, innahu sami'un qarib, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Artinya, dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila menaiki bukit, kami bertalbiyah dan bertakbir dengan suara yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara doa kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli dan juga bukan kepada zat yang jauh. Dia selalu bersama kalian dan dia maha mendengar lagi maha dekat, maha suci namanya dan maha tinggi kebesarannya. Nah, jadi Nabi menyarankan atau menyuruh kepada para sahabat ketika berdoa itu rendahkan suara. Jangan tinggi, karena Allah itu tidak tuli dan Allah tidak jauh. Allah itu dekat. Nah, ini dia ya. Dekatnya bagaimana? Yakini saja. Begitu kalimat hadisnya. Yang jelas Allah tidak tuli, Allah maha mendengar. Allah itu tidak jauh, maha dekat. Makanya rendahkan suaramu, kata Nabi. Juga disebutkan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi contohnya, anak kita minta kepada kita, kepada orang tuanya dengan suara yang merengek-rengek. Ya, mama, tolong dong beliin ini ntar ya lebaran ya. Nah, jadi terus dia minta seperti itu dengan suara yang apa namanya itu ya, yang melas gitu, yang rendah, yang lembut. Nah, kita sebagai orang tua juga, iya nanti kita berilah, nanti kita beli insyaallah ya. Nah, begitulah kepada Allah juga. Jadi suara kita itu betul-betul kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang sangat miskin. Allah itu sangat kaya, Allah itu maha kuasa. Makanya kita minta dengan suara yang rendah, ya Allah, ya Rob, begitu. Nah, ini adab yang pertama. Jangan keras. Ya, jangan keras. Apalagi kesannya ngatur, nggak boleh. Nggak boleh kita kesannya ngatur. Ngatur Allah. Kita suruh Allah sampaikan, nggak boleh. Itu namanya kita mengatur itu. Apalagi ada yang mengancam. Ya Allah, kalau nggak dikasih juga, aku nggak mau lagi berdoa. Itu namanya ngancam. Tidak boleh. Jadi dengan suara lembut, dengan suara rendah. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. An Abi Utsman An-Nahdi, An Salman Al-Farisi, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, innallaha hayyun karim, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifron khaibatain. Sesungguhnya Allah yang maha mulia itu malu terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian kedua tangan itu turun dengan kosong dan kehampaan, tidak dikabulkan. Allah malu. Kita sudah berdoa angkat tangan, tapi kemudian kita nggak dapat apa-apa. Allah malu itu. Nah, artinya apa? Artinya doa kita itu pasti diterima. Nah, adabnya kita angkat tangan. Nih, cara mengangkat tangan ketika berdoa ada beberapa pilihan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sejajar pundak ujung jari tangan kita ini. Terbuka dan agak jarang. Ini seperti ini. Nih, begini. Satu. Pilihan kedua, dirapatkan tangan, agak diangkat dikit. Nah, itu dia, dirapatkan seperti ini. Nah, pilihan ketiga, ketika hamba-hamba Allah menunaikan ibadah haji. Di tempat Jamarot, itu habis melontar jumroh itu,
Maka bagi laki-laki disunahkan mengangkat tangan yang tinggi menghadap kiblat berdoa. Kemudian juga di tempat sofa marwah ketika kita sa'i, laki-laki ya disunahkan mengangkat tangan tinggi. Kalau perempuan biasa, laki-laki mengangkat tangan yang tinggi. Nah, kemudian juga ketika pasukan mau berperang. Jadi sebelum berangkat perang itu mengadakan doa dulu. Maka Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai jubahnya itu agak jatuh, melorot. Tuh, Nabi minta kepada Allah. Nah, jadi kalau dalam kondisi biasa, habis sholat atau kapan acara angkat tangan begini atau dirapatkan. Nah, bagi jamaah mengucapkannya itu amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Jangan amin. Nah, itu nanti terpercaya. Atau amin. Amin itu artinya aman. Makanya tidak dikabul doa. Jadi yang benar adalah amin. Amin. Nah itu. Seperti itu ya. Ini yang kedua. Nah kemudian yang ketiga membaca hamdalah dan sholawat. Ini diawali dengan hamdalah dan diiringi dengan sholawat. Ini rukunnya ini. An Fadlah ibni Ubaid qol bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun idz dakhala rajulun fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza shallaita fa qa'atta fahmad Allah bima huwa ahluh wa shalla alayya summa da'uhu qala summa shalla rajulun akhar ba'da dzalika fahamidallah wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab. Nah, artinya dari Fadlah bin Ubaid ia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba masuk seorang laki-laki kemudian salat. Ini salat sunnah. Setelah dia salat, dia berdoa ya dalam salat. Setelah sholatnya itu, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah ampunkan aku dan rahmatilah aku. Rasulullah kemudian bersabda, wahai orang yang baru saja sholat, engkau telah tergesa-gesa. Jika engkau sholat dan duduk untuk berdoa, setelah sholat duduk untuk berdoa, pujilah Allah dengan pujian yang dia layak akan hal itu. Bersalawatlah untukku. Kemudian bersabda, ya kemudian Nabi bersabda, berikutnya ada seorang laki-laki yang sholat setelah itu. Ia memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wahai orang yang baru saja sholat, berdoalah, niscaya dikabulkan untukmu. Nah jadi berdasarkan hadis ini, kalau kita mau berdoa diawali dengan hamdalah, alhamdulillah, diiringi dengan sholawat. Baru kita berdoa. Nah diijabah doa seperti itu. Kalau tanpa hamdalah, tanpa sholawat langsung minta saja, itu enggak diijabah doanya. Oke. Nah sekarang kita lihat dalam hadis lain. An Umar bin Khattab qol, inna du'a mauqufun baina sama'i wal ard. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, sesungguhnya doa tertahan antara langit dengan bumi, tidak naik sedikit pun hingga dibacakan sholawat untuk Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Umar bin Khattab ya menyampaikan karena beliau telah mendapat dari Rasulullah bahwa doa yang tidak didahului dengan salawat, hamdalah dan salawat, maka doa itu tidak akan naik kepada Allah. Dia terkatung-katung antara langit dan bumi. Nah, jadi makanya salawat ini luar biasa ini. Salawat ini adalah syarat doa kita diterima Allah. Tanpa salawat nggak sampai doa kita. Oh, jadi salawat ini betul-betul dia itu sebagai syarat lah, password lah mungkin gitu ya. Kalau nggak tanpa salawat nggak diterima. Nah ini ya. Baik, kemudian mari kita lihat yang keempat, berhusnuzon kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum
Wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani biyamshi ataituhu harwalah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, aku berada dalam prasangka hambaku kepadaku. Nah, jadi kalau kita berprasangka baik, berhusnuzon, berkeyakinan bahwa Allah menerima doa kita, itu pasti diterima. Nah, kemudian dan aku selalu bersamanya jika ia mengingat aku. Kalau kita selalu zikir kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekati aku, ya, kepadaku sejengkal, maka aku mendekati dia sehasta. Jika dia mendekati aku sehasta, maka aku mendekati dia sedepak. Jika dia mendekat kepada aku dengan cara berjalan, maka aku mendatanginya dengan cara berlari. Artinya Allah itu sangat cepat tanggap dari kita. Nah, kalau kita mau mendekati Allah dengan berjalan, Allah itu berlari menyambut kita. Nah, jadi artinya apa? Doa-doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Makanya kita wajib berprasangka baik. Ya, tidak boleh kita berprasangka buruk. Nah, ngapailah doa? Ya, kemarin kalau udah doa, nggak boleh begitu. Terus kita berdoa. Allah lupa kali, ya nggak bisa begitu. Terus kita berdoa. Ya. Nah, jadi kita berprasangka baik bahwa doa kita diterima oleh Allah. Oke, kemudian yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa atau ijabahnya dari Allah. Jangan tergesa-gesa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'watu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, yakni ia berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan juga bagiku. Nah, jadi ketika seseorang berdoa sudah berhari-hari, berminggu-minggu mungkin, bertahun-tahun misalnya. Nah, lalu dia bilang dalam hatinya, sudah lama aku doa, kok nggak dikabul-kabul ya? Nah, itu artinya tergesa-gesa kata Nabi. Dan itu kalau tergesa-gesa seperti itu tidak akan diterima doanya oleh Allah. Yang penting berdoa saja. Jangan punya pikiran, perasaan, kenapa ya, kok belum dikabul juga? Nah, jangan. Pasti diterima Allah. Nah, perkara nanti diberikannya itu, nanti ada beberapa pilihan dia. Tapi pasti diterima Allah. Nah, asalkan nanti dia penuhi syarat dan rukunnya berikutnya ya. Oke, kemudian yang keenam, meninggalkan hal-hal yang haram. An Abi Hurairah taqol, summa dzakara rajul yutilu safar, as'atha akbaro, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rob, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuziya bil harami, fa anna yustajabu lidzalika. Dari Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang musafir yang berjalan jauh sehingga kumal rambutnya lusuh dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berdoa, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, kemudian kata Nabi, padahal makanannya yang haram, minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, diberi dari yang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Nah, ini syarat. Jadi syarat terkabulnya doa, kita harus betul-betul menghindarkan dari makanan haram, pakaian haram, ya, minuman haram, atau kita diberi yang haram oleh orang lain kita ambil, itu harus kita hindarkan. Nah, kalau masih ada yang haram pada diri dia,
maka doa tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Ya. Nah, harus kita renungkan bersama agar doa kita diterima oleh Allah. Oke, yang ketujuh, yakin doanya diijabah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin ya akan dikabulkannya doa itu. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya alpa dan lalai. Nah, jadi ketika berdoa kita harus khusyuk. Hadirkan kolbu dengan keyakinan bahwa doa kita pasti diterima Allah. Nah itu. Jadi yakinkan kolbu. Karena Allah nggak akan terima doa yang kolbunya alpa, yang kolbunya lalai. Nggak ada keyakinan dalam kolbunya, nggak ada kekhusyuan ketika berdoa. Itu nggak diterima Allah. Makanya kita doa itu harus hakul yakin kita. Doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian doa-doa ada yang cash, ada yang diganti, ada yang disimpan di akhirat. An Abi Sa'id anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'u rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha." Qalu idzan nuksiru, qala Allahu aksar. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada dosa atau pemutusan ikatan kekeluargaan di dalamnya. Nah, jadi kalau dia berdoa dengan catatan dia tidak ada dosa besar dan juga dia tidak sedang mengadakan putus silaturahim, putus ukhuwah dengan orang lain. Kalau masih ada putus di sana nggak bakal diterima. Tapi kalau tidak ada putus silaturahim, tidak ada putus ukhuwah dan tidak ada dosa-dosa besar yang dikerjakan, itu diterima doanya. Nah, kemudian selanjutnya, melainkan Allah akan memberinya atau di antara 3 perkara. Itu Allah langsung kasih 3 perkara kepada dia. Yang pertama, boleh jadi Allah segera mengabulkan doanya tersebut. Dia minta A, lalu kemudian Allah kasih yang dia minta. Itu kemungkinan pertama kata Nabi. Nah, kemungkinan yang kedua, atau menyimpannya sebagai tabungan nanti di akhirat. Nah, jadi kita minta A, minta B di muka bumi ini, tapi Allah tidak kasih-kasih. Ternyata Allah simpan di akhirat. Nanti di akhirat, ya setelah diadakan pengadilan semua, Allah kasih. Ini punya kamu. Ya Allah, kok banyak sekali? Apa ini? Ini adalah doa-doamu dulu di muka bumi yang belum aku berikan, ku tahan, ku simpan di akhirat ini. Nah, itu. Jadi makanya kita harus yakin semua doa kita itu diterima Allah. Doa itu seperti proposal. Perbanyak itu proposal di hadapan Allah. Jadi nanti mungkin di dunia ini Allah tidak kasih. Karena mungkin Allah lebih tahu. Nanti dan Allah pasti lebih tahu dia baik atau tidak cocoknya dengan kita. Tapi Allah simpan di akhirat. Nanti di akhirat Allah berikan kepada kita. Nah, atau yang ketiga kata Nabi, menyelamatkannya dari kejelekan yang antara yang setara dengan doa yang dia panjatkan. Kita minta A, nggak dikasih sama Allah dalam bentuk A. Tapi ternyata Allah tukar. Yang seharusnya kita tabrakan, tapi Allah selamatkan. Nah, begitu. Tapi yang setara dia. Itu, jadi bisa 3 perkara dia. Bisa dikasih bentuk yang kita minta, bisa juga ditahan oleh Allah di akhirat, nanti Allah berikan. Bisa juga dalam bentuk lain. Ya, sebagai dispensasi dia, sebagai ganti dia. Nah, kemudian para sahabat berkata di depan Rasulullah, jika demikian luar biasanya doa itu, kami akan banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak daripada doa kalian. Silakan sebanyak-banyaknya berdoa. Allah paling banyak perbandaraannya, nggak bakal habis.
Nah, oleh karena itu yuk, kita banyak-banyak berdoa di muka bumi, terutama di bulan Ramadan. Jadi jangan berdoa, ya udahlah ya Allah kayak kemarin aja ya Allah. Jangan. Atau sudahlah Allah kan ingat, Allah nggak lupa. Sudahlah nggak usah doa lagi. Tidak boleh. Berdoa terus. Ya, jangan ada punya pikiran, sudah dari kemarin doa nanti Allah bosan. Allah tidak bosan. Ya, oh, dari kemarin nggak dikabul-kabul. Jangan begitu pemikirannya. Ditampung doa kita, disimpan oleh Allah di akhirat. Itu yang jelas, disimpan di akhirat. Nanti di akhirat barulah kita terkejut. Banyak sekali yang kita dapat. Ternyata itulah doa-doa kita. Makanya sahabat kalau begitu, kami akan banyak-banyak berdoa. Kata Nabi, Allah lebih banyak persiapannya. Nah ini ya. Jadi semakin yakin kita, semakin semangat kita dalam berdoa. Jangan malas, berdoa terus. Waktu-waktu yang mustajabah tadi. Oke, nah tapi ingat ada rukun doa. Ini rukunnya ini, ketika kita berdoa, 5 hal ini harus kita penuhi. Yang pertama, diawali dengan mengucapkan hamdalah. Yang kedua, diiringi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, barulah isi doa. Boleh pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau dengan bahasa yang ditulis oleh ulama-ulama, atau dengan bahasa kita. Nah silakan, itu isi doanya ya. Nah kemudian menjelang ditutup baru baca salawat. Dan terakhir baca hamdalah lagi. Jadi inilah rukun saat kita berdoa. Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima, apalagi diijabah, diterima aja enggak. Makanya penuhi yang 5 ini. Nah, bagaimana praktiknya? Ini contoh praktiknya. Ayo. Jadi ketika kita berdoa, tidak usah baca basmalah, tidak usah baca ta'awuz, langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Nah, ini kalimat hamdalahnya yang panjang. Ya. Setelah hamdalah barulah diiringi dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina. Dipersilahkan saja milih. Ya. Nah inilah salawat. Nah setelah itu baru isi doa. Ini salah satunya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ini kalau sendiri. Tapi kalau diniatkan jamaah atau bersama keluarga kita niatkan, ditukar domirnya. Allahumma aslih lana dinana halladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Nah, ini doanya, ini terjemahannya. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bagus sekali dibaca doa ini. Oke, di tengah-tengah dia ya. Nah, kemudian setelah itu diiringi juga dengan doa Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini masih tengah-tengah doa. Nah, kemudian masih tengah-tengah doa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, baru kita tutup dia dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang usap muka, ada yang tidak usap muka. Pilih salah satunya. Nah, kemudian kita lihat contoh kedua. Praktik doa.
ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini hamdalah dan salawat sekaligus. Udah gabung dia itu, hamdalah dan salawat. Nah, setelah ini baru isi doa. Nih dia. Isi doanya itu boleh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, dan itu diperintahkan oleh Allah. Nah, contohnya ini, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Nah, ini ya. Itu satu kali aja tuh. Baru kita baca, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, terus sampai 100 kali misalnya. Ini adalah doa minta kekayaan kepada Allah. Allah itu maha kaya. Nah, Allah itu maha kaya, mintalah kepada Allah dengan diawali Asmaul Husna. Nah, ini di tengah-tengah doa dia. Nah, setelah itu tambah lagi doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Nah, ini doa yang ditulis oleh para ulama-ulama. Nah, terjemahannya seperti ini. Boleh diselipkan doa ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah dia. Ya, setelah hamdalah dan salawat di tengah-tengah dia ini. Nah, kemudian baru kita tutup. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Begitulah dalam berdoa. Jadi ada hamdalah, ada salawat, ada isi doa, kemudian ditutup dengan salawat, dan terakhir hamdalah lagi. Itu doa kita diterima, ditampung oleh Allah. Kalau di dunia ini belum Allah berikan doa kita itu balasannya, nanti di akhirat Allah akan berikan semuanya, sebanyak apa yang kita doakan. Nah, oleh karena itu yuk tumbuhkan semangat kita untuk berdoa kepada Allah. Jangan malas, ya. Karena doa kita itu pasti diterima oleh Allah, asalkan syarat dan rukunnya tadi serta adab-adabnya kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, ya, khususnya buat saya dan keluarga saya, juga buat kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan, ya, kita tidak ada malas dalam berdoa, karena doa itu pasti diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.